keluarga Wu Peng memiliki kecepatan yang sulit dijangkau oleh ras biasa. Dari segi kekuatan, ini adalah salah satu ras pik yang terkenal. Apalagi suku Wu Peng berbeda dengan ras biasa. Tempat yang ditempati ras mereka adalah wilayah laut yang luas. Pulau Wu Peng adalah pulau terbesar di wilayah laut. Meski berada di wilayah laut, kemakmuran kota ini bisa menempati peringkat di antara 10.000 benua. Dalam beberapa hari terakhir, Pulau Wu Peng luar biasa ramai. Langit di atas kota besar yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, jalur siluet terbang dari segala arah dan jatuh di berbagai gerbang kota. Arai transmisi di kota juga terus memancarkan sinar cahaya. Beberapa hari yang lalu, dilaporkan bahwa tetua dari ras Wu Peng menangkap patriark muda klan Azure Sable. Meskipun menelan klan Azure Sable telah memungkinkan banyak ras untuk menyenangkan, tetapi keluarga Wu Peng di tempat wilayah laut semacam ini, mereka memandang rendah ras ini berdasarkan hubungan orang lain. Selain itu, penatua ras Wu Peng telah secara terang-terangan merilis berita bahwa jika dia ingin membawa anak muda itu kembali, dia harus memiliki Qin Yichen sendirian. Meskipun hanya beberapa eksekutif ras Wu Peng yang mengetahui tujuan mereka, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Qin Yichen, pembangkit tenaga listrik ras Wu Peng yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Pria dengan nama besar di benua 10.000 ini bahkan pernah mendengar tentang keluarga Wu Peng yang jauh dari wilayah laut. Pusat kekuatan keluarga Wu Peng yang tak terhitung jumlahnya ingin melihat seperti apa pria yang antusias ini. Yang lebih penting adalah semua orang secara samar merasa bahwa anggota senior klan mereka seperti yang terakhir memiliki sikap bermusuhan. Bagi anggota suku Wu Peng, mereka hanya melihat keuntungan dari suku Wu Peng selama ini, bahkan lawan mereka dihancurkan. Sekarang mereka sangat meningkat. Bagaimana dengan generasi termuda sekalipun yang dikatakan sebagai yang terbaik di 10.000 benua etnis? Penatua di klan kami ingin Anda datang, ada caranya. Mereka mungkin belum tahu bahwa pendekatan ini telah mencapai garis bawah Qin Yichen. Runtuhnya suku Wu Peng di masa depan tidak terlepas dari hal ini. Di tengah pulau Wu Peng, ada alun-alun yang sangat besar. Di alun-alun, berdiri patung Dapeng yang sangat besar, setinggi 1.000 kaki, menghadap ke seluruh kota. Saat ini di alun-alun ini sudah banyak yang antusias. Dari seluruh kota, ada aliran tubuh yang terus-menerus, dan akhirnya melayang di langit di sekitar alun-alun, dan bahkan beberapa bangunan di sekitarnya. Itu juga penuh dengan siluet. Karena berita datang dari perbatasan ras Wen Peng, seorang pemuda dengan nafas yang kuat telah memasuki jangkauan klan Wu Peng, dan arahnya bergegas menuju kota Wu Peng. Dalam siluet yang tak terhitung jumlahnya di sekitar alun-alun ini, dari waktu ke waktu, dia menatap patung besar itu dengan kagum. Di sana, ada 10 kursi batu, 10 siluet megah duduk satu demi satu, dan diam-diam, ada gelombang True Origin yang megah, beriak keluar dari dalam tubuh. Nafas 10 orang itu mantap dan agung, dan mata mereka bersinar terang, tampaknya bukan orang biasa. Dan di antara orang-orang ini, 3 yang paling sentral adalah True Origin, yang paling luar biasa. Orang tengah berjubah hitam dan bertubuh kekar. Dia memiliki sepasang mata cekung di bawah rambut pendeknya. Menakutkan. Orang ini persis adalah patriark suku Wu Peng, Peng Jinye, yang telah menjadi patriark selama ribuan tahun. Selama masa jabatannya, dia terkenal sangat kejam terhadap musuh. Suku Wu Peng juga ada di tangannya. Mereka mengeluarkan banyak nama garang, yang membuat banyak anak muda melihat ras mereka. Di sisi dua Peng Jinye, ada 2 pria tua yang agak kurus. Napas mereka lebih kuat dari yang lain. Jelas, mereka juga merupakan pembangkit tenaga raksasa yang tidak biasa. Namun, saat ini, selain Peng Jinye, wajah raksasa-raksasa lainnya terlihat gugup. Lagi pula, yang harus mereka hadapi adalah roh jahat dengan latar belakang etnis setingkat dewa. Selain itu, meskipun mereka bekerja untuk keluarga jahat keluarga kekaisaran, langkah ini tidak diragukan lagi menyinggung yang terakhir. Meskipun kali ini setelah kehancuran ras musuh mereka, keluarga Wu Peng memperoleh manfaat yang tak terbayangkan, tetapi mereka masih sedikit khawatir. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik teratas dari ras itu masih hidup. Untuk kali ini, mereka juga menculik jangkrik dengan tujuan mengikat diri dengan keluarga besar keluarga kekaisaran. Jangan khawatir, meski anak itu tidak muda, tapi dia bukan keluarganya sendiri, seorang junior yang keluar untuk berlatih, badai macam apa yang bisa dia timbulkan. Seolah menyadari kekhawatiran beberapa orang di sampingnya, Peng Jinye tersenyum dan berkata. Mendengar ini, para raksasa di kedua sisi menjadi lebih santai. Begitu kita keluar dari medan perang, bahkan jika anak itu ada di sini, aku takut untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika saatnya tiba, ayo tekan dia dulu, lalu bicarakan tentang Tuan Xie. Selama anak ini ditekan dan dibujuk, di masa depan, ras yang tak terhitung jumlahnya di 10.000 benua etnis ini juga akan membuat kita takjub. Peng Jinye terkekeh dan berkata, kita tidak perlu khawatir tentang kekhawatiran itu. Lord Xie Huang telah berjanji pada kita. Selama kita melakukan ini, dia akan mengirim seorang penatua untuk tinggal di klan saya. Ketika saatnya tiba, siapa lagi yang berani datang dan memprovokasi keluarga Wu Peng kita? Mendengar ini,
Kekuatan di sisinya diam-diam mengangguk. Nama keluarga kekaisaran jahat besar bukanlah ras puncak biasa yang berani memprovokasi. Bahkan keluarga monster guntur telah mengadakan beberapa balapan puncak untuk menantang. Ditentang secara terbuka, dan mata semua orang tertuju pada mereka. Kita juga bisa mengalahkannya sedikit, tapi kita tidak bisa terlalu mempermalukannya. Lagi pula, anak itu tidak kecil, dan 10.000 akan membenci kita selamanya, yang bukan hal yang baik untuk keluargaku. Beberapa raksasa semuanya mengangguk ringan, dan mereka baru saja akan berbicara. Dan ekspresi mereka tiba-tiba terpana. Saat berikutnya, mereka tiba-tiba melihat ke atas dan melihat ke arah tenggara kota. Di sana, tiba-tiba ada angin kencang. Suara itu terdengar. Benar saja, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Mata Peng Jinye menyipit sejenak, lalu berkata sambil mencibir. Dengan suara angin yang pecah dari langit di kejauhan, di Pulau Wupeng, garis pandang yang tak terhitung jumlahnya juga diproyeksikan ke arah itu. Dan segera, mereka melihat aliran cahaya, secepat kilat. Memotong langit, meledak dari kejauhan. Yang akan datang. Nafas yang sangat kuat. Itu cepat. Pantas saja dikatakan sebagai orang nomor satu di antara generasi muda dari 10.000 benua daratan. Kecepatan ini mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga suci kita. Melihat aliran cahaya di langit, banyak pembangkit tenaga listrik di kota ini telah sedikit berubah. Dan mereka belum melihat orang-orangnya. Jalur suara kejutan terdengar pelan.